Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yohanes Alexander di video tutorial yang keempat. Nah, jadi di video kali ini teman-teman kita akan belajar bersama-sama lagi bagaimana cara membuat halaman login, form registrasi, dan menampilkan halaman home menggunakan Laravel. Nah, teman-teman di sini saya akan membuat halaman webnya sesuai dengan judul tema kelompok kami yang sudah disuruh oleh dosen kami. Jadi di sini kelompok kami mengambil tema tentang pop merge di mana aplikasi atau web ini yang kami bangun ini untuk membantu para penggemar dan budaya populer mendapatkan merchandise favorit mereka dengan mudah dan cepat. Dan di sini pengguna bisa mencari barang-barang merch yang mereka sukai dan artis-artis favorit mereka. Nah, tutorial ini juga cocok buat teman-teman yang mau bikin aplikasi e-commerce dengan fitur autentikasi yang kece. Nah, kita akan mulai yang pertama itu dari login dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa buka Laragonya dulu, lalu diklik start ya teman-teman yang bagian ini. Karena saya udah klik start, jadi teman-teman klik start dulu ya teman-teman. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membuat yang namanya di controller itu yang pertama out control untuk si login dan registrasinya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka view dulu, baru itu terminal, lalu new terminal ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah buatkan untuk membuat kontrolnya secara cepat ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal enter aja nanti karena di sini saya sudah punya filenya jadi saya tidak perlu enter lagi. Lalu teman-teman bisa buka HTTP-nya, lalu buka out controller-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan sudah ada di bagian sini saya buatkan codingan yaitu bagian ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dulu bagian ini yaitu untuk menampilkan halaman loginnya ya teman-teman. Jadi di sini kita memakai kelas show login form-nya ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman ada public function login request dan beserta variabel request-nya. Di sini ada username request username. Di sini maksudnya teman-teman dia itu untuk mengambil input username dan password dari si request-nya ya teman-teman. Lalu di bagian sini ada data hard decode untuk validasi yang contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini sebagai data sementara soalnya kita cuma untuk menampilkannya aja ya teman-teman. Jadi belum sampai ke database-nya teman-teman. Lalu di sini mengecek apakah username dan password yang diinput itu cocok dengan data hardcode-nya tadi ya teman-teman. Nah, jika dia jika valid, nah simpan username ke dalam session ya teman-teman. Lalu dia nge-redirect ke halaman home. Ini ke halaman home ya teman-teman dengan pesan sukses. Nah, jika login gagal, dia nge-redirect kembali ke halaman loginnya teman-teman. Oke, teman-teman di sini kita lanjut untuk membuat routes-nya ya teman-teman. Dan teman-teman buka routes, lalu web.php-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini sudah saya buat route dua route untuk si loginnya ya teman-teman. Ada get sama post. Nah, yang untuk get ini teman-teman, yaitu menampilkan halaman login saat pengguna mengakses route URL slash ya teman-teman. Bagian yang ini. Lalu yang untuk post ini uh, memproses login pengguna saat from login dikirim post request teman-teman. Misalnya kalau kita pakai seperti nama saya ini sekarang udah berubah namanya Top Merge Apps test nanti yang pertama muncul itu dia itu halaman loginnya teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman untuk membuat halaman view loginnya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka resource, lalu views, lalu login ya teman-teman. Teman-teman buat namanya filenya itu login.crypto.php. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya teman-teman. Nanti source code-nya saya kasih lewat link di bawah komentar ya teman-teman.
Nah, untuk penjelasannya teman-teman di sini saya akan menjelaskan gitu tentang yang pertama itu ada di sini ada link yaitu untuk Bootstrap CSS-nya untuk styling responsive-nya ya teman-teman. Lalu yang kedua ini ada link Rails Station-nya ini untuk CSS-nya ya teman-teman. Jadi semua view tampilannya itu disimpan di file terpisah teman-teman, dia tersimpan di asset CSS out.css juga ya teman-teman. Lalu yang di bagian sini juga sama, yaitu untuk menyimpan tampilan view dari si login login ini teman-teman, yaitu disimpan juga di asset CSS custom font. Ya ini untuk font ya, tulisan, bentuk tulisan halamannya nanti ya teman-teman. Nah, untuk file ini beradanya di mana teman-teman bisa ikutin public, lalu klik aset, lalu yang pertama kita buka CSS dulu ya teman-teman, CSS. Nah, tadi out CSS ya teman-teman. Nah, ini dia untuk view-nya, tampilan view-nya. Nah, ini untuk body-nya untuk light blue background. Jadi background dari si halamannya nanti warna biru ya teman-teman. Lalu ada login container sama register container itu nanti sama deh tuh teman-teman. View-nya itu sama, logonya untuk logo agar ini untuk agar gambar tidak lebih dari kontainer, sesuaikan ukuran lebih dari logo dari kebutuhan, menjaga rasio gambar agar tidak terdistorsi. Nah, ini untuk text centernya teman-teman, untuk tampilan teksnya. Sini semua tampilan CSS-nya teman-teman. Lalu yang kedua tadi itu ada di custom font nih teman-teman. Nah, beda teman-teman. Dari sini tadi tampilan tulis file tadi itu di situ. Dari mana dia diambil? Nah, nanti teman-teman tinggal salin link aja ya. Teman-teman download aja. Nanti saya kasih linknya untuk download. Nah, ini download. Ini teman-teman salin. Kan ini teman salin nih namanya. Lalu masuk customer chest. Lalu teman-teman salinkan ini ya teman-teman. Nih, teman-teman ikutin ini. Nah, setelah itu teman-teman salin bagian ini. 60 for vacancy itu taruh di bagian font family, lalu di bagian font family juga yang atasnya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke view loginnya ya teman-teman untuk penjelasan lebih perincinya. Nah, ini ada teman-teman, ini ada login container utama untuk from loginnya ya teman-teman. Lalu di sini nanti ada from dan logo aplikasinya. Nah, di sini saya mengambil gambarnya itu juga menggunakan uh, aset lagi ya teman-teman, dari public tadi itu disimpan di image. Nah, di mana itu teman-teman? Nah, di sini lagi ya teman-teman. Nah, teman-teman buka tadi kan font tadi kan, nah di image. Nah, teman-teman bisa bukanya di sini ya teman-teman. Oke, lanjut lagi kita kembali ke login. Nah, setelah itu teman-teman, logonya itu seperti apa ya teman-teman? Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya buka webnya dulu. Teman-teman bisa lihat bentuk logonya. Nah, ini dia bentuk logonya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini logo yang tadi teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa kembali dulu ke VS Code lagi. Nah, lanjut lagi di bagian H2 Fun Custom ini ya teman-teman. Dia itu menampilkan tulisan login dengan menggunakan font custom ya teman-teman. Dia itu menggunakan text center juga, nanti dia berada di tengah-tengah tulisannya. Nah, font custom itu tadi itu yang berada di uh, public tadi ya teman-teman, di bagian font tadi, font. Nah, diambil nama file ini langsung ditaruh di CSS, yaitu custom font ini ya teman-teman. Nah, font custom ini yang diambil nanti teman-teman. Oke, lanjut ke login lagi teman-teman. Nah, login ini nanti dia gambar tulisannya itu seperti ini teman-teman, jadi bagus teman-teman gitu. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Ini lebih bagus gitu, kayak lebih menarik aja istilahnya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, di bagian ini teman-teman menampilkan pesan error jika loginnya gagal. Dan ini teman-teman menggunakan
and if yang mana menampilkan pesan sukses jika login berhasil. Nah, lalu ada from loginnya juga di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sini from login ini yang namanya from login ya teman-teman. Ini namanya from login. Lalu ini adalah link eh, ke halaman pendaftaran teman-teman. Nah, nanti masuk ke view registrasi ya teman-teman. Dan juga kita buat view-nya juga nanti teman-teman ya. Dan kita akan mencoba ya teman-teman ya. Eh, Sekarang kita coba lagi ya teman-teman yang tadi itu yang sudah dikontrol saya jelaskan tadi yang di bagian out control ini teman-teman bisa lihat tadi bagian-bagian ini kita akan teskan apa-apa saja flash data yang keluar saat kita coba ya teman-teman. Misalnya kita login dulu ya teman-teman. Ini tadi user ya. Nah, ini misalnya tadi kan namanya user ya teman-teman. Nah, jika jika dia tidak sesuai dengan apa yang ada datanya di kontrol tadi teman-teman, dia akan mengeluarkan test data. Nah, username pas atau password setelah. Nah, kedua coba coba kita buat benar ya teman-teman. Tadi kan user aja kan. Coba teman-teman. Nah, dia akan masuk ke halaman webnya teman-teman. Oke, sini sudah bagus teman-teman. Lanjut kita eh, membuat form untuk si registrasinya teman-teman. Nah, di bagian untuk kontrol registrasinya teman-teman bisa lihat sini yang sudah saya tuliskan di sini ya teman-teman di bagian ini. Nah, di bagian ini adalah function yang akan menampilkan halaman registrasinya teman-teman. Nah, lalu ada validasi inputnya juga teman-teman. Nah, di sini ada validasinya yang dimana nama itu tidak boleh ada angka, alamat maksimal 300 karakter, tanggal lahir harus berupa date, password harus ada huruf kapital, password harus ada angka. Nah, confirm password harus sama dengan password. Nah, teman-teman di sini maksudnya harus sama dengan passwordnya ya teman-teman nanti. Nanti ada pesan juga, pesan kayak kayak flash juga, flash pesan gitu, tapi dia ini tulisan merah aja teman-teman saya buat nanti nama tidak boleh mengutamakan. Nah, nanti kita cobain teman-teman. Nah, jika berhasil, nah nanti validasi simpan data tadi dari registrasi itu ke dalam session sebagai contoh. Nah, itu sebagai contoh aja teman-teman. Jadi kita cuma nge-redirect data doang. Nah, lalu setelah berhasil, dia itu nge-redirect halaman ke login dengan fresh data sukses. Di bagian kita akan buatkan rootnya juga teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka lagi uh, rootnya teman-teman ya, web.php. Nah, di bagian register ini saya sudah membuatkan dua row yang yaitu route get dan route post. Nah, nanti route get ini register nanti kan saat di menu login itu kan tadi teman-teman ada pilihan untuk regis ya teman-teman. Nah, nanti dia akan masuk ke halaman register ya. Nah, lalu nanti akan di post ke out register ya teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian view lagi ya teman-teman. Lanjut di bagian view kita masuk ke resource-nya, buka ya register.blade.php nya teman-teman. Nah, teman-teman buat nanti source code-nya saya kirim juga nih. Nah, di bagian ini tadi itu kan teman-teman style sheet curve-nya itu kayak sebuah link di mana kita menyimpan file kayak seperti CSS yaitu bagian view-nya dan font-nya juga teman-teman. Nah, tadi itu kan sudah saya jelasin juga di mana simpannya teman-teman, yaitu ada di bagian public, baru itu aset, lalu ada di CSS, font atau image ya teman-teman. Nah, teman-teman di bagian sini juga ada
di bagian body ini kan ada juga src untuk logo ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat juga logo itu sama kayak yang di login tadi teman-teman. Jadi sama aja sih penyimpanannya. Oke, pastikan nanti pet gambar benar ya teman-teman. Yang seperti saya sampaikan tadi ada di public, asset, image, dan nama file gambarnya ya teman-teman. Dan ini juga sama kayak tadi ya teman-teman, font customnya tadi dari CSS, font customnya tadi ya teman, dari situ ya teman-teman. Tulisannya tuh nanti ubah kayak yang merah-merah tadi dan teman-teman, jadi nggak jauh beda tadi ya. Lanjut di sini bagian ada session feedback dan sukses atau errornya teman-teman. Nah, kalau itu menampilkan notifikasi sukses dan error menggunakan session. Nah, menggunakan tambahan timeout dengan JavaScript agar notifikasinya itu bisa hilang secara otomatis ya teman-teman. Lanjut ada ini ya teman-teman, bagian ini. Nah, bagian message ini ya teman-teman. Dia itu menggunakan uh, error untuk menampilkan pesan validasi yang error. Nah, lalu ada penggunaan CSRF ini ya teman-teman, sudah dengan error, jadi dia titip di input nanti. Lalu ada alamat juga teman-teman. Nah, itu alamatnya tadi kalau nggak salah nggak boleh lebih dari 300 kata ya teman-teman. Nanti ada message-nya, jika error dia error, kalau nggak boleh dia nggak, kalau dia benar dia benar. Tanggal lahir juga nanti ada message-nya juga teman-teman. Lalu ada passwordnya, ada juga message dari si control tadi teman-teman. Lalu confirm password, ada message-nya juga kalau gagal dan tidak ya. Lalu ada button daftar. Nah, kita lihat view-nya ya teman-teman. Kita buka lagi. Nah, di sini kan sudah di view login-nya. Nah, teman klik yang belum punya akun ini, daftar di sini. Nah, ini tadi yang saya bilang teman-teman. Ada gambar yang tadi itu yang untuk di image SRC tadi gitu, SRC tadi teman-teman. Lalu ada registrasi yang sudah dibuat formnya itu eh, style sheet-nya itu di aset tadi teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau tadi usernya itu nggak boleh ada angka ya teman-teman, namanya itu nggak boleh ada angka. Jadi 1, 2, 3. Coba kita buat 1, 2, 3, alamatnya setelah teman-teman. Nah, lanjut passwordnya kita buat bener aja lah teman-teman ya. Coba kita daftar. Nah, nama tidak boleh mengandung angka. Confirm password tidak sesuai. Nah, itu teman-teman ya. Coba kita buat yang benar ya teman-teman. Apa jadinya ya? Base datanya itu kalau nggak salah tadi teman-teman dia itu akan berhasil registrasi ya di halaman loginnya itu akan menampilkan face data itu ya teman-teman. Ini passwordnya tadi password 1, 2, 3. Bawahnya juga password 1, 2, 3. Nah, registrasi berhasil. Silahkan login. Nah, itu menandakan yang di bagian kontrol tadi, out control tadi teman-teman. Pesan datanya sesuai ya teman-teman semuanya. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Oke, di sini kita lanjut di bagian masuk ke tampilan yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman, tampilannya itu home. Nah, teman-teman di sini tinggal tambahkan saja di sini sebenarnya di out control tadi function home-nya biar nanti nge-redirect di home ya teman-teman. Nah, lalu jangan lupa teman-teman di bagian eh, root-nya teman-teman jangan lupa ya dibuat juga function ya itu untuk si home-nya nih teman-teman. Nah, biar dia masuk. Hmm. Lanjut, tadi sudah untuk controllernya dan rootnya. Sekarang kita di bagian view-nya. Nah, teman-teman buatkan view-nya itu namanya itu home.blade.php.
Nah, di sini saya sudah buatkan. Nah, di sini ada banyak codingan teman-teman karena saya menggunakan template juga ya kan teman-teman. Nah, sini ada banyak banget codingannya. Saya akan jelaskan secara garis besar aja ya teman-teman. Di sini ada title-nya itu commerce, lalu ada bootstrap CSS-nya ya teman-teman. Ini bootstrap CSS-nya teman-teman. Ini menggunakan JS tapi dia menggunakan halaman web ya teman-teman, HTTPS. Nah, kalau yang ini menggunakan penyimpanan dari si Laravel-nya teman-teman buat ya di public tadi. Nah, ini custom CSS dan ini custom font ya teman-teman. Nah, ini seperti tadi sama-sama aja teman-teman. Nah, baru ini ada navigasi barnya teman-teman, di mana itu eh, navigasinya itu kayak menampilkan perbesar ukuran font keseluruhannya ya teman-teman. Dan lalu di sini ada bagian logonya juga ya teman-teman, perbesaran logo dengan tooltipnya teman-teman. Bagian ini teman-teman bisa lihat. Nah, saya juga menggunakan font size ini teman-teman 28 px. Baru itu tambahkan logonya di sini teman-teman. Nah, nanti dia akan dicetak di layoutnya teman-teman, di ujung kirinya kalau nggak salah. Nah, menggunakan assets image slash LGPNG. Nah, itu teman-teman tadi tuh yang ada di aset tadi ya teman-teman, public tadi. Nah, image. Di sini semuanya teman-teman. Teman-teman ingat ya di sini. Lanjut ada output match dengan ukuran 150 dan 150. Nah, tampilannya itu seperti ini teman-teman. Coba kita login. Nah, ini teman-teman tampilannya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini tampilannya teman-teman yang tadi. Nah, bagian sini dia ujungnya gambar tadi teman-teman. Oke, kita buka lagi ini. Lalu di sini ada search bar ya teman-teman. Search bar dan semua CSS-nya itu udah ada di bagian ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat aja CSS-nya nanti di bagian public tadi. Nah, ini CSS-nya. Nah, untuk ini ada di style CSS. Nah, ada di sini semua teman-teman. Ini ada banyak yang teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat aja source code-nya. Nanti saya kasih. Sini semua untuk bagian style CSS, warna, tulisan, apa semuanya teman-teman. Gambar, card-nya juga. Itu bagian uh, panah untuk slide-slide-nya juga, ada titik-titik slide-nya juga teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat juga di sini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman di bagian homepage tadi. Nah, ini untuk search bar-nya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat untuk cari match. Nah, ini dia untuk cari match. Di sini belum ada datanya karena saya memang belum masukin. Kita belum masuk ke database karena belum diajarin dosennya juga sih teman-teman. Nah, ini bagian chart order status profil. Nah, di sini untuk bagian kayak ada icon gitu teman-teman di ujung kanan, itu ada chart order status profile, order status icon, profile with drop down. Nah, itu berisi nanti ada isi profilnya atau dan logoutnya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, kita lihat. Hmm, Ini tadi keranjang, keranjang batu ini kayak status pesanan kita, dan ini nanti ada kayak profile sama logoutnya gitu teman-teman. Nah, ini belum belum jadi banget karena ini masih tampilan redirectnya aja, tampilan halamannya doang teman-teman. Oke, lanjut di bagian sini ada kontainernya, itu dia ada section. Yang pertama itu adalah carousel utama, di mana itu tampilan kayak pop up atau apa ya, sebenarnya banner, kayak dia bisa otomatis kanan terus slide slide gitu dan
Nah, itu nanti dia menggunakan CSS juga teman-teman. CSS-nya itu ada di bagian tadi teman-teman, di bagian CSS styles CSS tadi ini, style CSS .css ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kan ada pergantian slide ya teman-teman. Nah, dia itu menggunakan assets, image. Nah, itu tempat penyimpanannya tadi. Dia ada assets, image. Nah, teman-teman bisa ingat aja assets, baru tuh klik image. Nah, di sini teman-teman. Maksudnya kan tuh PNG. Ya, teman-teman bisa lihat nih. Lalu di sini ada tombol panah ke kiri. Nah, ini sebenarnya ada CSS-nya juga ya teman-teman. Panah ke kiri, panah ke kanannya ada CSS-nya juga. Nanti teman-teman lihat aja di CSS yang saya kasih nanti ya teman-teman. Lalu ada indikator garisnya teman-teman. Nah, ini indikator garis. Nanti dia ada garis slide-nya juga nampak di situ teman-teman. Seperti apa sih tampilan teman-teman? Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat dia nanti otomatis ke samping ya, ke kanan. Kalau kita lihat ini kan seperti gini. Lalu dia nanti bisa ininya juga berfungsi ya teman-teman. Nah, ini juga berfungsi. Di atasnya juga berfungsi. Memang dia agak lambat ya teman-teman untuk nge-slide-nya itu kayak ada jedanya gitu sih memang teman-teman. Nah, ini bagian garis slide-nya tadi, ini bagian panahnya tadi teman-teman. Nah, ini bagian gambarnya tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada 3 gambarnya tadi. Oke, kita buka lagi. Lalu di section yang kedua itu ada bagian new items. Nah, di sini saya sudah kayak membedakan yang tadi itu. Nah, di sini saya sudah membuat font yang sama kayak login sama from tadi itu, tuh judul besarnya doang. Nah, jadi simpan di mana tadi teman-teman? Ada di public, asset, lalu di bagian custom font ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat aja. Di Carousel ini teman-teman itu kayak navigasi dengan garis-garis ya teman-teman. Jadi garis-garis gitu ada 3 sini saya buat. Nah, ada 3 nih. Ada 3 garis sih sebenarnya. Teman-teman bisa lihat aja nanti hasilnya ya teman-teman. Lalu di sini ada cross-channel inter kayak card gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lihat juga. Ini saya sudah membuat berapa card. Ini card nih, produk card ya teman-teman. Dan ada CSS-nya juga produk cardnya itu di bagian CS niche-nya tadi ya teman-teman. Itu dibuka aja di asetnya aja teman-teman. Teman-teman bisa cari nanti. Nah, ini bagian card-nya nih teman-teman. Ini bagian card sampai bawah sini. Nah, saya buat banyak biar lebih cantik gitu istilahnya. Nah, itu bagian cardnya tadi teman-teman kayak isi produknya gitu tapi dia belum saya menggunakan database jadi cuman tampilan gambarnya aja doang teman. Lalu sini ada kontrol carouselnya teman-teman, itu kayak yang panah tadi teman-teman, ke kanan ke kiri, nah sebelumnya atau berikut. Nah kayak mana sih teman-teman tampilannya? Nah teman kalian, nah ini bagian new items tadi teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya di bagian new items. Nah, di sini dia bisa bergerak otomatis sama seperti yang di atas, tapi yang di atas itu saya buat jedanya agak lama juga cepat-cepat banget seperti ini. Nah, di sini tadi kan di bagian card tuh saya ada buat CSS juga, style CSS saya juga untuk kayak eh, kursor. Nah, teman-teman buat kursornya di sini. Nah, dia akan nampak judulnya atau harganya. Nah, kedepannya saya akan membuat judul atau sama harganya berarti lihat produk. Nah jika diklik dia akan ke halamannya itu untuk bisa dibeli. Ini kursornya juga berguna ya teman-teman. Nah lalu untuk garis di bawahnya juga berguna. Oke, kita lanjut bagian yang ketiganya teman-teman ya. Di sini ada class kontainernya teman-teman.
untuk style colornya itu koleksi K-pop merch. Di sini saya tidak menggunakan style dari si font customnya biar jadi pembeda buat teman-teman kalau nggak pakai font custom sama yang biasa kayak gini di style CSS-nya di sini teman-teman. Oke. Nah, lalu ada di sini saya punya Doc untuk 9 part. Nah, nanti dia tuh ditampilkan kayak etalase-etalase penjualan teman-teman. Nah, di bagian sini ada scriptnya itu ada fonts produknya. Nah, ini title image sama URL-nya itu ada teman-teman di bagian sini ya. Lalu ada juga di bagian CSS-nya teman-teman, ada juga di bagian CSS-nya. Nah, lalu tadi itu yang tadi ini disimpan di sini, produk image sini teman-teman. Nah, produk title-nya juga disimpan juga di situ. Lalu akan ditampilkannya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini. Nah, jika sentuh kayak gini dia sama juga kayak yang di pertama. Dia sama juga. Nah, seperti inilah. Tampilannya seperti ini kurang lebih teman. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian sini bagian footer. Nah, bagian bawahnya ini teman-teman. Lalu ada bootstrap JS-nya juga. Dia menggunakan link ya teman-teman, HTTPS. Jadi saya tidak masukkan di bagian file public asset-nya teman-teman. Tampilannya itu seperti mana mungkin teman-teman mau lihat. Nah, tampilannya sepertinya ada teman-teman. Yang mudah dan ringkas teman-teman. Jadi teman-teman mungkin sampai di sini saja video tutorial singkat saya walaupun tidak singkat sebenarnya dalam waktu 3,5 jam bersama dengan saya. Mungkin di next video minggu depan kayaknya sudah masuk di database ya teman-teman kalau tidak salah. Jadi mungkin minggu depan itu yang pertemuan ke-6 teman-teman, tutorial yang ke-6 kita akan menggunakan database-nya untuk masukkan data si password, barang, dan lain-lainnya mungkin teman-teman. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Belajar sama-sama. Mohon maaf ada penjelasan yang salah mungkin atau yang kurang jelas. Mohon maaf karena di sini saya juga sedang belajar dan mengerjakan tugas saya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.